Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil hari Minggu ini, 30 Mei 2021, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Tritunggal Maha Kudus. Bagi kita sekalian sebagai pengikut Kristus, entah itu Katolik, entah itu Kristen, tidak asing lagi dengan Tritunggal Maha Kudus. Bagi kita orang Katolik itu, ingat ketika dibaptis, rumusan Tritunggal Maha Kudus itu dipakai. Aku membaptismu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika kita mau berdoa, kita memulai dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika kita mau masuk ke gereja, mencelupkan jari kita ke air suci, kita membuat tanda salib. Ketika kita selesai atau mendapatkan berkat, ketika kita ekaristi di bagian akhir itu, kita juga membuat tanda salib. Kita juga kerap kali mengucapkan kalimat kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus itu begitu dekat dengan kita. Saya tidak mau banyak mengartikan. Pertama, masalah Tritunggal Maha Kudus bukan melulu masalah pikiran, bukan masalah intelektual. Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu ribut dengan masalah intelektual Tritunggal Maha Kudus. Saya nggak berani menerangkan lebih jauh. Saya khawatir saya sok jago. Seolah-olah saya mengerti mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus. Padahal siapalah saja saya ini. Tapi yang penting adalah saya pribadi menganggap atau mengartikan Allah Tritunggal Maha Kudus begini. Allah yang menciptakan saya. Allah yang membuat saya hidup di dunia ini. Dan ketika saya menjalani hidup di dunia ini, kerap kali saya berbuat dosa. Entah dosa kecil, entah dosa besar. Entah dosa yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Satu hal yang penting adalah saya sadar saya orang berdosa. Meskipun saya romo tapi tetap saya orang berdosa. Dan melihat bahwa saya ini adalah orang berdosa, saya membutuhkan Sang Penyelamat, Sang Pembebas yang melepaskan saya dari belenggu dosa. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus itu adalah Sang Penyelamat yang adalah Putra Allah atau Allah yang menjelma menjadi manusia yang datang menyelamatkan Anda, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika saya mendapatkan sakramen Krisma, kalau nggak salah itu tanggal 21 November 1984, saya mendapatkan sakramen Krisma, maka yang bisa saya pahami adalah saya mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. 21 November 1985. 13 Desember 1984 saya dibaptis. 21 November 85 saya mendapatkan sakramen Krisma dari almarhum Monsinyur Leo Sukoto di Paroki Mangga Besar. Dan Roh Kudus inilah yang terus mendorong saya. Ketika Krisma saya mendapatkan kepenuhan Roh Kudus itu yang mendorong saya untuk terus hidup di dalam roh, hidup di dalam kasih. Galatia bab 5 itu. Dan ketika saya bisa melakukan kasih, melakukan kebaikan kepada sesama, melakukan kebenaran, itulah dia dorongan Roh Kudus yang hadir dalam hidup saya, dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Jadi dengan demikian, yang saya mau perlihatkan atau saya lihat adalah kalau bicara mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih. Allah yang mengasihi saya, Yesus yang mengasihi saya, dan Roh Kudus yang mengasihi saya. Begitu juga dengan Anda, saya pikir.
Kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, mengenai Tritunggal Maha Kudus, yang penting harus kita pahami adalah Allah yang mengasihi Anda, Yesus yang mengasihi Anda, dan Roh Kudus yang mengasihi Anda. Udah kita lihat itu dalam rangkaian kasih kepada kita sekalian. Dan jangan kita ini terpaku pada Tritunggal, tiga menjadi satu, satu menjadi tiga. Saya nggak ngerti. Itu adalah urusan Allah Bapa. Tapi saya beriman, saya percaya Allah Tritunggal Maha Kudus itu bukannya saya mengerti lewat pikiran saya, tapi saya terima dalam hati saya sebagai iman kepercayaan saya. Sekali lagi, Allah Bapa dengan penuh kasih menciptakan kita. Tuhan Yesus dengan penuh kasih menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa kesalahan kita. Roh Kudus dengan penuh kasih-Nya membimbing kita, mengingatkan kita, mendorong kita, memberi semangat kepada kita untuk berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar, mencintai sesama, mencintai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.